Jadi beginilah kira-kira persiapan seorang tukang pikat yang akan memasuki belukar. Jadi ada persiapan tasnya, mungkin air minum, ya mungkin makanan atau nasi, dan persiapan-persiapan lainnya, rokok dan sebagainya. Kemudian ada pikat, ada ayamnya, pikatnya kita gantung sedemikian. Ada lagi persiapannya dekut, ini namanya dekut. Ini semacam peluit, lapri, tapi bunyinya bisa bunyi ayam betina. Kemudian ada lagi pisau. Ya, yang namanya kita mau ke hutan, ya pisau sangat kita butuhkan. Ada pisau, ada topinya. Kita harus pakai topi yang ideal, tapi saya sendiri jarang pakai topi. Kemudian ada sepatu bootnya, sepatu kebun, sepatu untuk masuk belukar. Ada juga racik namanya. Ini racik ya. Racik. Ini salah satu alat tangkap. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ayam hutan. Gitu. Pada season yang lalu kita sudah memvideokan dua hal. Pertama, menyangkut masalah tua ayam untuk jadi pikat, karakter ayam yang bisa dipilih untuk jadi pikat. Meskipun tidak semua kriteria yang ada itu terdapat pada ayam yang kita cari itu, tapi paling tidak dia mendekati. Sekian persen ada pada ayam yang ingin kita pikatkan itu, dengan catatan tidak ada celaka pada ayam yang bakal jadi pikat itu, kita jadikan pikat itu. Kemudian season kedua kemarin mengenal segala aspek yang berhubungan dengan hobi ayam hutan dan turunannya, mulai cara kapan saya mulai kenal ayam berugo, kapan saya mulai beternak, kapan saya mulai mikat, kapan saya berorganisasi, dan diakhiri dengan saran-saran untuk pemikat, saran juga untuk peternak. Season ini kita mengenal alat-alat tangkap. Nanti kalau waktunya mungkin kita lanjutkan dengan simulasi ikan ayam hutan. Pertama sekali yang akan saya kenalkan yaitu alat tangkap namanya racik. Kalau suku Serawai, orang selatan, suku selatan lama, termasuk Kaur, atau suku Pasma, termasuk Lintang Parlawang ya, Kabupaten Bahas, Kabupaten Enim, Muara Enim, atau Sumatera bagian selatan umumnya mengenalnya sebagai racik. Tapi suku Rejang menyebutnya acip. Acip ya, perbedaan penamaan saja. Racik tradisional terbuat dari bahan rotan, kemudian benangnya dari kulit kayu. Rotan ya, semuanya rotan. Nah, ini sarungnya terbikin dari rotan, jangnya dari rotan, jalinannya juga dari rotan, yang diserut, yang diraut, dihaluskan, kemudian dijalin sedemikian. Bahan rotan ini khusus untuk raciknya, ini terdiri dari, kalau di selatan atau suku Serawai menyebutnya sebagai sumam, suku Rejang menyebutnya sebagai semambu. Sumam adalah jenis rotan seperti halnya manau, tapi mempunyai ruas yang panjang. Ruasnya panjang sekali, bisa dua kali ini. Demikian ini. Kalau manau ruasnya pendek, kemudian kurang tahan air. Ini termasuk yang awet, bisa dipakai untuk puluhan tahun, tergantung cara kita merawatnya. Perawatannya gampang sebetulnya. Pertama diubar, kemudian sebelum kita pakai harus kita rendam terlebih dahulu untuk beberapa menit atau beberapa jam. Gitu. Jadi unsur-unsur yang ada dalam racik ini, ada timahnya. Timah ini fungsinya untuk menghubungkan tali ini ke batang rotan.
batang raciknya ini. Nah, selain itu ada lagi tali benang. Benang ini kalau tradisional dibikin dari kulit kayu, namanya kayu terap, dibikin serupa benang. Bagaimana supaya benang ini awet? Itu dilakukan pengubaran, diubar. Ada jenis kayu juga yang punya getah, warnanya merah, agak lengket, ditumbuk-tumbuk, dikasih air, dicairkan, nanti direndam benang-benang ini supaya dia awet, tahan air, tahan panas, begitu. Jadi racik ini kita pasang, nantinya kita simulasikan untuk mengelilingi ayam, jadi pagar untuk pikat kita ya. Biasanya jumlahnya kebanyakan orang tempo dulu sampai 27-28 biji, 28 mata katanya. Nah, kalau saya sejak dari awal belajar cuman menggunakan sekitar 15 mata saja. Kenapa 15 mata? Karena pertama kita bisa menggunakan tali pikat yang pendek. Kemudian lingkarannya juga tidak terlalu besar. Yang jelasnya lebih efisien, lebih hemat waktu untuk melakukan pemasangan racik, karena kita kadang-kadang merasa terburu-buru didesak oleh bunyi kokok ayam yang ada di belukar. Selain daripada rotan, ada lagi unsur yang lain. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu cara kerja racik ini. Racik ini kita pagarkan kepada pikat, nanti ayam hutan datang mau menumbur pikat kita. Ketika ditumbur, racik ini bekerja begini. Jadi ayam hutan bisa kena leher, bisa juga kena kaki, bisa juga kena sayap, bisa salah satu saja, bisa kedua-duanya, bisa ketiga-tiganya. Jadi terperangkap. Intinya ini adalah bentuk perangkap ketika ayam hutan mau memukul pikat kita. Saya kira ini yang masalah racik tradisional ya. Ada lagi di era modern, karena racik tradisional ini bahannya serba dari hutan, jadi nggak begitu awet. Paling banter 1-2 tahun. Itu pun kalau kita benar-benar merawat bila dipakai setiap hari. Tapi kalau orang tempo dahulu bisa puluhan tahun. Sama memang jenis rotannya, cara kerjanya, jenis sumamnya ini yang lebih tua, sudah berwarna merah. Kayak ini ada contohnya yang betul-betul sudah beberapa tahun itu. Nah ini sudah kecoklatan, nah begini. Nah, ini kebetulan jenis timahnya ada juga jenis bulat. Tidak hanya jenis yang ini, tidak seperti angka 8 semua. Ada yang jenis bulat. Tergantung yang bikin, tergantung yang ada bahannya di mana, ada ketelatenan seseorang dalam membuat racik gitu. Di era modern, di sarung tetap menggunakan tiang rotan, tapi jalinannya sudah terdiri dari tali nilon. Nah ini dari nilon, tidak lagi dari rotan. Sebetulnya jauh lebih praktis ketimbang yang dari zaman dahulu itu. Demikian juga raciknya, tiangnya terdiri dari jari-jari becak atau dari kawat payung yang bekas. Yang lebih bagus payungnya payung yang lebar, berdiameter kurang lebih 1 meter ya, karena kawatnya ini lebih kasar. Kalau dari jari-jari sepeda atau jari-jari becak itu lebih pendek dan lebih halus. Nah, unsur-unsurnya juga dari nilon. Ini yang tadinya rotan, sumambu atau sumam, ini digantikan oleh nilon yang
Nah, ini ukurannya. Benang yang tadinya dari kulit kayu, dari kayu terap, ini digantikan dengan benang yang sering dipakai untuk bangunan-bangunan, untuk menimbang fondasi ataupun untuk meluruskan jalan raya, pokoknya yang dipergunakan untuk infrastruktur khususnya di perkotaan. Di sini juga dibilitkan dari nilon yang halus, ya, nilon yang halus, kemudian dikasih plastik steel untuk menyatukan, merapikan, dan merubah warnanya dari warna bening menjadi warna hitam. Dan ini namanya tali aris. Kalau yang tadi 100% dari kulit kayu tali aris ini. Di era modern ya sudah pakai benang juga, sama halnya benang yang ada di sini. Kemudian timah, yang tadinya timah di penghujung ini yang menghubungkan tali nilon atau tali terap dengan racik, dengan mata racik, digantikan oleh kabel listrik. Kebetulan saya juga kader teknik dari Gajah Mada, sangat paham ini kabel. Termasuk saya juga salah satu yang ikut menyarankan penggantian timah dengan kabel kepada almarhum Pak Safri, yang dulu buatan beliau sangat terkenal rapi dan bagus. Karena waktu itu beliau kesulitan gimana kita cari timahnya. Saya bilang bisa kita gantikan dengan kabel yang ukuran 2,5 mili sampai dengan 4 mm. Penampangnya 2,5 mm sampai 4 mm. Kalau 4 mm lebih kasar dari ini pakai yang 2,5, lebih ringan. Jadi termasuk ini juga dibikin dari nilon. Jadi banyak sekali perubahan, 100%. Kemudian perbedaan lainnya, ini mata racik. Kalau yang tradisional, matanya lebih besar, yang dari rotan. Ini di kepala saya ini, yang asli belum ini kan bisa lewat 3 jari. Kalau ini pas-pas kepala saya, jadi lebih kecil. Saya secara pribadi lebih suka pakai racik tradisional, yang matanya jauh lebih besar hingga kemungkinan kenanya lebih cepat. Beda dengan pemahaman sebagian orang bahwa mata racik itu harus kecil karena cepat menjangkau simpul. Padahal tidak. Mata racik yang besar, nah ini kan ada lebih 3 jari, lebihan 3 jari, jauh lebih besar dari yang modern, yang era sekarang. Bahkan 4 jari aslinya tadi, masih ada selai. Tapi karena sudah pernah di servis, ini juga sudah saya lapisi dengan tali nilon yang halus, sehingga sudah ada pengurangan volume penampang. Yang tadinya kepala saya tambah 4 jari, sekarang ukuran kepala saya hanya kelebihan 3 jari. Nah ini kalau yang tradisional. Selain dari nilon, ada lagi racik yang lain. Dari tali sling, ya, kita buka dulu supaya lebih jelas. Nah, ini tiang sama dengan racik nilon, tiangnya dari rotan, jalinannya juga dari nilon, ini juga dari nilon, sama dengan tiang nilon tadi. Tiang sama, tiang terdiri dari jari-jari atau dari payung, isi yang ada pada mengembangkan payung lebar tadi. Tapi ini digantikan oleh sling. Sling ini bisa dari rem sepeda motor yang umum dibeli, ada jualannya itu tali rem Vespa atau tali kopling Vespa. Ada juga yang dari
rem sepeda bahkan tidak ada pengurangan lagi. Kalau dari tali kopling motor, sepeda motor itu jauh lebih kasar dari ini. Kalau sepeda pas-pas saja dia ini, pas, tapi tentu lebih banyak dan lebih mahal. Sepeda panjang tapi lebih mahal. Yang sama ya, di sini tali aris namanya, tali aris juga dari benang. Ini juga sudah dari benang. Ini juga dari kabel ukuran 2,5 mm yang menggantikan pucuk 5 pada racik tradisional. Di sedikit perbedaannya hanya dari ini saja, sedikit dari tali sling, lir orang nyebut. Intinya dari rem sepeda motor atau tali rem sepeda angin, sepeda ontel. Jadi, selain racik tarung, ada lagi namanya racik kaki. Nah, ini racik kaki kecil, ini bisa kita luruskan. Ini sebagai perangkap untuk di kaki, untuk kaki ayam saat mau mendatangi pikat kita. Ini kebetulan jarang dipakai, hanya untuk menangkap ayam yang di rumah saja, bukan dipergunakan untuk hutan. Ini dari nilon juga. Kalau dari sling mungkin terlalu kaku. Ini aslinya bulat, ini karena nggak dipakai, digantung, dibikin jadi lonjong. Aslinya bulat, matanya kecil, kita tancapkan ke tanah sebagai penggandeng ya. Jadi kalau lingkaran racik tarungnya segini, ini kita pasang horizontal ke sana. Pasang horizontal ke sini boleh, sini boleh, ke depan racik tarung boleh. Tiangnya bisa dari sumambu, bisa dari bambu, bisa juga dari jari-jari sepeda atau jari-jari sepeda motor, tergantung kesiapan kita. Bentuknya sama persis, ada timahnya juga di ujung, ada benangnya juga ya. Tergantung yang bikin saja, cuman lingkarannya lebih kecil, jauh lebih kecil. Ini khusus untuk perangkap kaki, racik kaki namanya, acit kaki kalau orang Rejang ngomong. Jadi tingginya kira-kira demikian, 15 cm lah, kurang lebih 15 cm, 15 sampai 20. Tergantung yang bikin, gantung maunya gimana enaknya gitu. Selain racik kaki, ada lagi jaring ya. Ada lagi jaring. Ini juga pemberian dari teman saya, Pak Helmi Hairin. Tapi masih bersegel ini, belum pernah saya gunakan ini. Karena saya jarang atau bahkan mau ngomong tidak pernah, mungkin ada juga saya kerjakan pakai jaring. Tapi secara umum saya tidak menggunakan alat tangkap jaring ataupun alat tangkap racik kaki. Saya hanya menggunakan satu-satunya alat, yaitu racik tarung. Jadi jaring ini juga sebagai sayap. Cara pemasangannya menggunakan 2 tiang dari kayu. Tiang dari kayu nanti ditarik, dibentang, nanti mungkin bisa juga kita gunakan. Baru saya kenalkan ala kadarnya saya. Ada mempunyai 2 ujung tali ya, 2 ujung tali. Masing-masing ujungnya diberi tali untuk diikatkan ke pancang itu, dan yang satu ke pancang yang lain. Jadi jaring ini macam-macam panjangnya, tergantung kebutuhan. Ada yang sampai orang bikin 2 meter lebih, ada yang setengah meter, ada yang 1 meter. Tujuannya untuk menutup jalan-jalan babi yang menuju ke arah ikan kita. Jadi dipasangi jaring. Tapi karena saya juga menginginkan nilai seni, tidak 100% ingin dapat ayam hutan, saya lebih senang menggunakan racik tarung. Saya pengen menguji kemampuan pikat saya memikat atau mendatangi ayam hutan atau didatangi ayam hutan. Kemampuan pikat saya untuk didatangi ayam hutan.
saya lebih merasa puas jika pikat saya dipukul oleh ayam hutan. Jadi jaring ini juga ada yang tradisional. Di zaman dahulu ini bulatan-bulatan ini, tali nilon yang halus ini dari apa itu? Sabut batang aren. Sabut batang aren dicabut, ya menyerupai tali juga. Serupai tali, dibikinlah sedemikian. Ini cara kerjanya, kalau dilewati ayam, ya juga akan kena. Kemudian tali arisnya ini yang di atasnya ini, yang zaman dahulu ini terdiri dari rotan juga, sehingga pemula yang menggunakan jaring gampang, karena sisi atas kulit rotan, sisi bawahnya hati rotan, atau rotan yang bagian dalamnya, bukan bagian luarnya, sisi atasnya kulitnya, sisi bawahnya dalaman rotannya. Jadi gampang ditarik-tarik, nggak cepat kusut. Kalau ini ya halus sekali, saya juga belum pernah buka ini sejak dikasih Pak. Ini air ini bagus sekali buatan beliau, sangat rapi, sangat halus, dan hanya dilakukan orang-orang yang telaten. Saya terus terang, saya tidak mampu bikin jaring, tidak juga bikin racik, tidak juga racik kaki. Saya hanya pemakai, dan saya spesial peternak, menghasilkan pikat, menghasilkan mainan untuk orang-orang yang sekedar hobi saja. Jadi banyak sekali alat-alat tangkap yang sudah kita kenalkan. Selain itu tadi untuk pemikat, membantu, bisa kita pakai dekut tadi ini. Ini tas ayam. Tas ini pada awalnya orang menggunakan kain basahan, kain yang seperti kain karung gandum, kurang lebih 60 kali 90 atau kali 110, tergantung panjang lebarnya. Jadi ikat dimasukkan dalam kain sarung, dipilin begini, digendong. Nah, di era 90-an orang berpikir gitu, gimana kalau dibikin tasnya? Bikinlah tas yang ini, tali ini relatif bisa kita ganti-ganti, ya terserah aja. Ini ada cepet-cepetan, nggak mutlak ini. Yang penting di depan ini ada untuk dia bernapas, tapi kepala ayam nggak boleh keluar ya, cotoknya aja yang boleh keluar, kepalanya nanti ikat kita berkokok. Di sini kebetulan yang saya punya ini ada tasnya, ada tempat rokok atau HP supaya nggak hilang ya, tak korek atau yang lain-lain, tempat umpan bisa juga digunakan. Di bagian belakang, bagian tempat ayamnya masuk tadi, dikasih hack begini, bisa ditutup, bisa dibuka. Tidak mutlak harus pakai ini, bisa juga pakai kancing. Kancing kita tahu bikin seperti ini, di bannya baju dinas orang kantoran, dikasih kancing di sini, diikat sama kancing. Bisa juga tali, tergantung apa yang ada sama kita dan apa yang kita inginkan. Di sini ada tulangan ini, kawatnya saya ini lebih halus sehingga lentur. Halusnya ini jangan terlalu halus, bagusnya yang kencang begini, kuat. Jadi pakailah besi-besi 4 atau besi 6 banci. Jadi nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil, sehingga tidak lentur. Jadi inilah ada lagi model-model yang modern dibikin lebih cantik lagi. Ada kawan-kawan kita yang mampu bikinnya dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi kawan-kawan, kita tunjukkan profesionalitas kita kepada ayam hutan dan turunannya ini, baik kita secara person maupun secara organisatoris.
tunjukkan kepada publik bahwa kita bisa, produk-produk kita bisa dikenal baik secara perorangan, person, ataupun secara organisatoris. Hidup KBR!